Hai hai hai, selamat datang di podcast kelompok 3. Ya, sesuai nama kita dari kelompok 3 di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, kenalin aku Cucu, dan ada 3 teman aku bernama Kinanti, Is, dan juga Lutfi. Di podcast kali ini kita akan sharing tentang perjalanan pendidikan nasional. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai. Bagaimana pendidikan di Indonesia? Menurut Kece Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan, baik dari segi perkembangan, pembelajaran, hingga kurikulum yang digunakan. Pendidikan di Indonesia tentunya sudah ada sejak sebelum zaman kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendidikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947, yaitu menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952, terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga, ada Rencana Pendidikan 1964, yaitu dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, ada Kurikulum 1968, perubahan struktur kurikulum menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, Kurikulum 1975 itu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, ada Kurikulum 1984 yaitu mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional.
Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 dengan tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kesembilan, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau K13. Di sini, guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Yang terakhir dan kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka bertujuan agar terciptanya pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia, salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi contoh kepada peserta didiknya. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun cita-cita untuk terus-menerus memberikan motivasi serta semangat kepada peserta didiknya. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan agar peserta didiknya terus berinovasi dan berkarya ke tujuan dan arah yang benar bagi hidup bermasyarakat. Dari semboyan tersebut, jika direlevansikan dengan Merdeka Belajar, maka di sana akan ditemukan istilah guru penggerak. Guru atau pendidik dalam Merdeka Belajar hanya bertugas sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Namun, di balik itu merupakan ujung tombak dari berhasil atau tidaknya peserta didik menerima pembelajaran. Kurikulum Merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan juga dari aspek batinnya. Dengan pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka atau biasa kita sebut dengan Kurmer. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Refleksi perjalanan pendidikan nasional. Kita jadi tahu sejarah pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah kemerdekaan. Kita juga jadi tahu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia saat ini. Sehingga kita mengetahui guru sejatinya hanya sebagai pendidik yang menuntun hidup dan tumbuhnya murid sesuai dengan kodrat-kodratnya. Kemudian, guru menjadi motivator kelas yang baik agar selalu dapat menjadi faktor pendorong untuk peserta didik menjadi lebih baik lagi. Ketika kita menjadi guru, kita akan menerapkan prinsip kemerdekaan belajar, yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan turut serta dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, itu
itulah mengenai penjelasan perjalanan pendidikan nasional. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata, siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asih. Cukup sekian podcast kali ini, kami ucapkan terima kasih.